Lukas pasal 15 ayat 17 dan ayat 29. Yang ayat 17 bet ajak yang laki-laki, bapak-bapak kita baca. Ayat 29 Lukas 15 ayat 17 oleh bapak-bapak laki-laki dan ayat 29 oleh perempuan, ibu-ibu. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 29, 1, 2, 3. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Oke, beta yakin ketong semua pasti akan sangat bersukacita kalau ketong punya barang kesayangan atau barang yang berharga dalam ketong hidup itu hilang, lalu ketong ketemukan kembali. Siapapun manusia pasti dia akan sangat bersukacita ketika dia punya barang kesayangan, barang yang berharga dalam dia punya hidup hilang, dia berusaha cari dan dia dapatkan. Dan bisa jadi sukacita itu lebih berlimpah-limpah lagi ketika dia sendiri yang cari dan ketemu kembali. Beta yakin ya, cukup sering, bahkan sering pas ketong butuh satu barang, mau cari, mau pakai, sudah ada gitu. Dan itu pasti ketong, beberapa dari ketong barangkali akan panik. Kalau beta biasanya barang mau butuh terus cari soalnya ada, biasanya beta berusaha untuk tenang, lalu beta angkat hati. Ini memang kebiasaan, beta bilang Tuhan, kalau ini barang penting bagi beta, tolong supaya beta bisa ketemu. Nah biasanya beberapa menit kemudian beta akan ketemu itu barang di mana. Beta berusaha menjaga diri untuk tidak panik, tapi berusaha tenang, lalu beta bilang Tuhan, kalau ini barang ini penting bagi beta dan beta sangat membutuhkan, tolong supaya beta bisa dapat. Beta ada taruh di mana itu barang itu. Nah, kalau beta pengalaman pribadi biasanya beta ketemu. Tapi beberapa dari kotong biasanya kalau kotong panik, bingung, itu cari tambah susah lah. Untuk ada di mana. Tapi beta yakin sekali lagi, setiap kita kalau kita punya barang kesayangan, barang yang berharga, orang yang penting dan berharga dalam kotong hidup yang memberikan, barang itu hilang dan kotong cari ketemu, pas kotong akan sangat berbahagia. Nah, dengan dasar pemikiran itu, Tuhan Yesus menceritakan tentang hal-hal yang hilang gitu dan diketemukan kembali dalam Lukas 15. Konteks dari cerita ini adalah ada di ayat 1 dan 2 gitu, dari Lukas 15. Ini konteksnya. Kenapa Yesus menceritakan tentang hal-hal yang hilang gitu. Ayat 1 dia bilang begini, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ayat yang kedua, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah ini konteks kenapa Yesus menceritakan beberapa perumpamaan ini. Ada pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Jadi ada orang-orang yang dicap sebagai orang-orang berdosa, dan juga mereka sendiri merasa dirinya berdosa, tidak layak, tapi mereka suka. Kata di sini bersenang sekali katanya, biasanya, dia pakai kata, Lukas menulis dengan kata biasanya mereka datang berkerumun di sekitar Yesus. Dan kalau bersaudara semua baca baik-baik atau perhatikan baik-baik, orang-orang berdosa yang sering datang kepada Yesus itu tidak pernah satu kali pun Yesus mengusir mereka. Tapi coba dalam praktik ketong punya hidup ya, dalam sehari-hari misalnya ketong pergi ke gereja atau ke pusat persekutuan atau satu ibadah, lalu ketong tahu bahwa di situ ada orang berdosa. Kebanyakan dari ketong itu adalah ketong mulai berikan cap stigma tertentu pada dia. Gitu. Apalagi ketong tahu bahwa dia ini berbuat dosa. Gitu. Tapi Yesus tidak pernah satu kali pun dia mengusir, lu ini berdosa, jauh dari beta. Gitu. Tidak pernah. Gitu. Makanya ketong tahu cerita ketika perempuan yang berzina, kedapatan berzina, dibawa datang kepada Yesus, Yesus bilang, saya juga tidak hukum engkau. Tapi pergi dan jangan buat dosa lagi. Nah yang kedua adalah orang Farisi dan ahli Taurat yang sering merasa diri benar. Dan selalu merasa diri benar, menghakimi orang lain. Gitu. Mencap orang lain berdosa. Dan menolak orang-orang berdosa untuk datang, bahkan kan dalam tradisi itu, menghindari, tidak boleh menyentuh dan sebagainya.
Nah, atas dasar konteks itu, Yesus kasih perumpamaan. Katong lihat yang pertama, Yesus kasih perumpamaan domba yang hilang. Lalu yang kedua adalah dirham yang hilang. Baru yang ketiga dia ceritakan anak yang hilang. Nah, semua konteks ini mau menceritakan bahwa Yesus bilang, aku datang untuk mencari mereka yang hilang. Dalam ayat yang lain Yesus bilang, bukan orang sehat yang butuh tabib, tapi orang sakit yang butuh tabib. Aku datang untuk mencari mereka yang terhilang. Dan Yesus akhirnya dia mendapatkannya. Nah, beta aja kotong untuk melihat, ini poin yang tadi kotong, beta aja kotong 2 ayat untuk kotong baca. Cerita anak yang hilang ini, dulu Beb Mama, waktu kotong masih kecil tuh, Beb Mama paling sering ceritakan ini. Dan beta senang sekali dengar cerita ini sampai menangis-nangis. Mungkin Beb Mama dia juga punya kemampuan storyteller, jadi dia menceritakan begitu, kotong dibawa hanyut ke dalam kronologi cerita ini sampai kotong nangis-nangis gitu. Nah, beta secara cepat aja kotong untuk melihat 2 ayat ini ya. Di dalam cerita anak yang hilang, Yesus bilang bahwa satu bapa punya 2 anak. Tentunya satu sulung, satu bungsu. Nah, yang bungsu ini dia bilang kepada bapa, berikan kepada beta apa yang menjadi warisan beta. Nah, kalau kotong lihat tradisinya, anak yang bungsu ini sebenarnya dia mau bilang begini pada bapa, dia mau bilang begini. Walaupun tidak ditulis Alkitab, tapi konteksnya dia mau bilang begini. Menurut beta bapa sumati. Jadi kasih warisan. Kan tradisi kotong kan begitu ya. Warisan itu hanya diberikan kalau pemiliknya sudah mati gitu ya. Baru silakan bawa. Nah, jadi anak bungsu ini dia minta dan dia bapak itu sangat baik, kasih bawa gitu, pergi. Nah, jadi anak ini bawa, kotong tahu ceritanya, ya dia berfoya-foya dengan segala harta sampai satu saat semua harta itu habis. Mungkin juga dia punya keterampilan untuk income generate gitu ya, mencari penghasilan tambahan, buka dumang. Dia tidak punya keterampilan buka dumang atau FB apa tuh pro. Dia punya kalian itu. Jadi cuma ya foya-foya, barang banyak, oke, makan gitu ya. Peribahasa ini saya bilang, ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang. Satu titik di mana dia kehabisan semuanya dan tidak ada punya apapun untuk dia makan. Sehingga satu hal yang dia bisa lakukan adalah pergi kerja di kandang babi. Mungkin saat itu sei babi lagi terkenal di Yahudi. Ya, jadi ada usaha sei babi, peternakan babi banyak-banyak. Nah, tapi untuk makan makanan babi pun tidak diizinkan. Nah, kotong tahu bahwa bagi orang Yahudi kan babi itu kan makanan haram, tuh, najis. Berarti kotong mau pikir bahwa dia sampai di titik terendah dalam hidup, dia lebih rendah dari babi. Gitu. Makanan babi pun dia tidak layak. Nah, di titik terendah dalam hidup itu, ayat 17 ini muncul. Dia ingat, dia bilang begini. Ini hal yang luar biasa. Dan ini poin yang saya mau bagikan pada kotong. Dia bilang begini, di rumah Bapakku itu banyak budak, banyak hamba, banyak pembantu, banyak pelayan, banyak dulos. Tapi tidak ada satu orang pun dari semua budak itu yang susah seperti beta, anaknya. Gitu. Lalu dia bilang, saya akan kembali kepada Bapa saya, dan saya akan mengatakan, saya sudah berdosa kepada sorga dan kepada Bapa. Jangan anggap saya lagi sebagai anak. Perlakukan beta sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, itu dia punya komitmen. Dan kotong tahu dari cerita ini, dia kembali dan diakui semua itu. Tapi dia punya bapa tidak memenuhi dia permintaan untuk menjadi orang upahan atau budak. Dia bilang, engkau anakku. Gitu. Sudah mati, sekarang bangkit, hilang, sekarang ketemu kembali. Nah, lalu dia bapak perintahkan, bikin pesta. Merayakan beb anak yang sudah kembali. Nah, lalu cerita berikut, dia punya adegan berikut, babak yang berikut adalah dia pun kakak yang sulung pulang. Ketika pulang dia heran, kok di rumah ada pesta apa gitu ya. Nah, jadi dia tidak mau masuk, lalu dia panggil salah satu pembantu, dia tanya, ada apa di rumah ini? Nah, dia pembantu cerita, lupa adik pulang, bapak terima dan seterusnya. Nah, lalu dia bilang kalau gitu beta tidak mau masuk. Nah, bapaknya keluar ketemu dengan dia dan dia protes dengan bapak di ayat 29 yang tadi kutong baca. Telah bertahun-tahun dia bilang, telah bertahun-tahun saya, dia pakai kata, melayani Bapa. Setelah bertahun-tahun saya jadi budak Bapa gitu. Bahasa Yunaninya doulos artinya budak, hamba. Saya menjadi hamba Bapa, tapi tidak satu kali pun Bapa kasih saya seekor kambing untuk saya pesta dengan teman-teman saya. Nah, dan Bapa bilang, ya, semua ini harta ini lu punya.
Lu mau bikin apa silahkan lu ambil. Kan beb anak cuma 2. Yang satu sama bagian ya sekarang tinggal lu mau bawa ya silahkan begitu. Nah, saudara semua ini poin yang memang kasih tahu begini. Seringkali ketong orang Kristen, ketong menyebut kita ini anak-anak Allah, kita sudah baptis, sudah lahir baru, sudah siri dan seterusnya. Tapi ketong menjalin hubungan kita dengan Bapa ini seperti majikan dan anak buah. Jadi ketong kalau anak buah kan tuntutan begini seperti anak sulung ini ya. Jadi anak sulung ini dia menempatkan dirinya dengan bapaknya adalah transaksional. Beta sudah kerja tapi Bapak tidak pernah bayar. Sedangkan anak bungsunya, di bab anak bungsu ini memperlakukan relasi dia dengan bapak adalah relasi begitu, bukan transaksi. Anak dengan bapak. Sehingga walaupun beta jahat, beta mengaku dosa, pasti bapak akan terima beta. Nah, malam hari ini beta ajak ketong semua merenungkan ketong punya relasi ketong dengan Tuhan ini sebenarnya apa? Transaksional atau relasional gitu. Bertransaksi, ketong bilang Tuhan ingat tau besok kasih persembahan. Tuhan ingat ya, 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat nggak sempat, tolong dibalas. Gitu. Atau kita dengan Allah itu relasi. Relasi itu kan beta yakin, kita yang sudah menikah tahu bahwa suami istri itu bukan transaksi, tapi relasi. Kadang-kadang pihak suami harus memberikan lebih, tapi dia tidak bisa menuntut. Kenapa lebih, lu tidak begitu. Atau istri pun begitu. Ketika punya kesempatan buat lebih, ya lebih gitu. Dan dia tidak bisa menuntut, bisa cap-cap begini, kenapa lu tidak begini? Tidak bisa. Kalau kau membangun suami istri sebagai transaksi, kau akan baklai tiap hari. Gitu. Orang tua dengan anak, kalau nanti sama seperti anak sulung dengan bapaknya, gitu, akan beribut. Saudara tidak bisa kau pakai transaksi. Transaksi itu hanya terjadi di perusahaan, di tempat kerja. Gitu. Makanya orang yang bekerja itu, setelah dia bekerja dia dapat apa? Upah, gitu kan? Jadi di rumah ada upah tidak? Tidak ada. Mana suami istri kapan dikasih gaji? Tidak ada. Gitu. Kakak adik saudara mana kasih gaji? Tidak ada gitu. Karena kita bukan transaksi. Nah, jadi sebenarnya poinnya begini. Ini cerita Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul anak yang hilang, perempuan yang anak yang hilang. Kalau bahasa Inggris dia bilang prodigal son. Nah, jadi sebenarnya pertanyaannya siapa yang sebenarnya hilang dalam cerita ini? Kalau kita lihat dari geografisnya, jaraknya yang hilang itu adalah anak bungsu. Karena dia pergi ke negeri yang jauh. Gitu. Tapi kalau kita lihat dari relasi bapa dengan anak, yang hilang adalah anak yang sulung. Dia tinggal dalam rumah, tapi dia hilang. Hilang relasinya. Tapi anak yang bungsu ini, dia hilang secara geografis, wilayah, area, tapi hatinya itu tidak hilang dari bapa. Makanya diceritakan ketika dia kembali ke rumah, ada satu istilah bahasa Inggris yang senang sekali dibilang the running father. Ketika dia pulang kembali ke rumah, Alkitab bilang jaraknya masih jauh dan bapak lihat bahwa anak pulang dan bapak yang lari dan merangkul. Gitu. Berarti sekali lagi, bapak dengan anak yang bungsu ini tidak hilang sebenarnya. Kalaupun kita sebut hilang, hanya jaraknya saja. Ya seperti kita bilang apa? Jauh di mata, dekat di hati. LDR gitu ya. Jarak boleh jauh gitu. Tapi hati dan relasi itu tidak jauh. Tapi dalam cerita yang lain, anak sulung dengan bapak ini seperti orang bilang tidur satu tempat tidur tapi mimpinya berbeda. Gitu. Mereka kehilangan. Nah, bagian penutup beta mau sampaikan cerita tentang hilang-hilang ini sebenarnya. Kalau orang Farisi dan ahli Taurat, mereka mencap pemungut cukai, orang berdosa, ada dalam bagian lain dibilang pelacur, pesina, semua itu senang datang dengan Yesus. Nah, Yesus mau bilang bahwa sebenarnya yang hilang itu adalah orang Farisi dan ahli Taurat ini. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka itu sudah lelah melayani di rumah Tuhan, melayani di sinagoge, di tempat-tempat ibadah. Mereka sangat lelah, capek bekerja untuk Tuhan. Tapi sebenarnya mereka itu memperlakukan Tuhan secara transaksi. Ada di gereja-gereja tertentu orang bilang apalagi pendeta-pendeta yang fokus kepada persembahan, perpuluhan, dong mempengaruhi jemaat untuk berikan. Nanti Tuhan akan membalas 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Jadi orang memberi karena transaksi.
Tapi beta jarang ya, dan tidak banyak gereja yang mengajarkan atau pendeta apapun yang mengajarkan jemaatnya bilang gini, kamu beri karena kamu sudah diberi. Gitu. Jadi kotong ini memberi sesuatu kepada Tuhan itu bukan karena kotong mau sesuatu dari Tuhan, tidak. Tuhan sudah beri terlebih dahulu, baru kita beri. Kalau kotong ingat kepada cerita 10 hukum ya, cerita 10 hukum. Ini sebenarnya prinsip kerjanya Tuhan kalau menurut beta. Prinsip kerja Tuhan begini. Kalau kotong lihat di Keluaran pasal 20 yang bercerita tentang Allah memberi 10 hukum, sebelum aturan-aturan itu diberikan, aturan yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung, jangan sembah, dan seterusnya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan ucap saksi dusta, dan seterusnya. Semua aturan-aturan itu diberikan setelah Tuhan berikan semata kata pembukaan, yaitu begini, akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Jadi Tuhan bilang, saya sudah berbuat baik kepadamu terlebih dahulu. Sekarang apa yang mau kamu lakukan? Jadi kotong punya perbuatan baik, kotong punya persembahan, kotong punya pelayanan, itu bukan supaya kita dapat sesuatu. Itu bukan transaksi. Tapi karena kita sudah diberi terlebih dahulu. Dan beta sangat yakin, kita semua bersaudara, bahkan siapapun, kalau dia mau bertransaksi dengan Tuhan, dia sudah gagal di awal. Apa maksud gagal di awal? Ketika dia mau transaksi dengan Tuhan, dia bilang begini, Tuhan besok kerja, besok melayani, besok begini, Tuhan balas beta apa? Tuhan bilang begini, sebelum lu kerja, bahkan sebelum lu ada di dunia ini, beta sudah mati bagi lu. Besok serahkan nyawa bagi lu. Nah sekarang coba ya, kalau transaksi, lu kasih lu nyawa di beta. Pasti kita tidak bisa. Jadi kita hidup ini, kita diberikan sesuatu, ya karena Tuhan sudah beri, makanya kita beri. Dan paling terakhir, mari kita merenungkan sungguh-sungguh ya, kita punya relasi apa ya? Kita punya ibadah kepada Tuhan dan semua yang kita lakukan ini, apakah atas dasar relasi atau transaksi? Termasuk kita aplikasi dalam kita punya hubungan bersaudara, suami istri, orang tua, anak dan semuanya yang kita bisa sebut, apakah kita membangun atas dasar transaksi atau relasi? Kalau transaksi pasti kita menuntut, bisa buat ini lu buat apa? Tapi kalau bicara soal relasi, tanda kutip, resikonya adalah jangan menuntut. Ketika kita bisa berbuat lebih gitu. Karena memang kita berelasi. Dan beta yakin dalam hidup sehari-hari contohnya begini ya. Kadang-kadang ketika satu masalah terjadi, biasanya orang kasih nasihat bijak bilang begini. Ini menurut orang nasihat bijak. Kita ambil jalan tengah. Gitu. Win-win solution, ambil jalan tengah. Tapi seringkali, misalnya kalau masalah suami istri, orang tua, anak, saudara, segala macam, kalau dibilang, sudah ambil jalan tengah, sah. Salah satu pihak akan bilang begini, beta bukan di jalan tengah lah, beta sampai ujung di muka situ. Tapi saya bikin apa-apa. Nah, terus mau bikin apa? Ya kita, sebenarnya dalam persoalan kayak gitu, tidak bisa ambil jalan tengah. Gitu. Kalau kamu bisa berjalan lebih, jalan lebih. Kan Yesus bilang, kalau orang menuntut kamu berjalan 1 mil, kalau kamu bisa jalan 2 mil, jalan 2 mil dengan dia. Gitu. Itu namanya relasi. Tapi kalau transaksi ya tidak bisa, beta sampai sini, sah. Sekarang lu pembagian lain. Nah itu pasti kita akan kacau. Gitu. Tuhan mengajari kita berelasi karena ayat, besok satu ayat ini ayat penutup yang Yesus pernah katakan, dia bilang begini. Setelah aku menyiapkan tempat bagimu di sorga, aku akan kembali menjemput kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu kalimat kunci relasi. Tuhan bilang supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Nah, kiranya ini menguatkan kita semua, tetap bersemangat, dan ketong mengoreksi dan mengevaluasi kita punya diri sendiri sekali lagi. Bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan, bagaimana ketong hubungan di dalam keluarga, saudara, dan sebagainya. Dan alangkah bahagianya kalau kita bisa menikmati relasi itu. Karena biasanya kita berbuat sesuatu lebih itu karena relasi, dan kita tahu, ketong yang sudah menikah atau yang pernah berpacaran, ketong tahu bahwa ketika ketong berpacaran, itu pasti dasarnya relasi, tidak pernah ada transaksi. Kalau transaksi, ketong sudah akan menikah. Karena ketong berrelasi, makanya lu jauh dimanapun beta akan pergi walaupun jalan kaki. Nah, itulah esensi dari relasi. Tapi coba pacaran ketong transaksi, kan unik. Ketong berpacaran, berrelasi, tapi menikah transaksi, itu kan kacau. Kita sudah memulai dengan relasi, akhirnya juga dengan berrelasi. Tuhan berkati kita semua. Mari kita bersyukur atas firman Tuhan.
Bapa di sorga, kami bersyukur firman Tuhan sudah kami baca. Biarlah kami merenungkan bagian ini sungguh-sungguh dan kami ditolong oleh Roh Kudus untuk lebih memahaminya dan bisa menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, terpuji namamu sampai selama-lamanya, demi Kristus Tuhan kami. Amin.